Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini adalah merupakan sebuah disiplin ilmu yang banyak orang gunakan di dunia pendidikan, baik di pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Bahkan teknologi informasi dan komunikasi ini juga banyak digunakan di kalangan pengusaha dan perkantoran. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu TIK, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau membatasi pembahasan kita untuk mata kuliah ini terkait dengan definisi dan ruang lingkupnya. Jadi untuk batasan mata kuliah ini, kenapa penting dibatasi pembahasannya? Karena materi mata kuliah TIK atau ICT ini sangat luas jangkauannya. Kalau mau dipelajari semuanya, saya kira butuh waktu lama. Tidak cukup kalau cuma hanya 16 kali pertemuan untuk membahas semua materi atau teori-teori yang terkait dengan mata kuliah ini. Namun hal yang paling penting dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mendefinisikan atau membatasi pengertian dari TIK ini. Jadi secara umum, teknologi informasi dan komunikasi ini setelah dari sejumlah pengertian atau sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, kemudian akhir sebuah kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah peralatan yang digunakan oleh manusia atau peralatan teknis yang digunakan manusia untuk memproses dan menyampaikan informasi. Informasi apa yang disampaikan? Ya, baik informasi yang sifatnya sebagai informasi tentang berbagai hal kejadian atau berbagai persoalan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan sekitar kita, maupun informasi yang terkait dengan tugas-tugas pekerjaan masing-masing individu atau mungkin tugas-tugas pekerjaan sebuah kelompok atau organisasi atau perusahaan. Kemudian pertanyaan yang muncul setelah kita mendefinisikan apa sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada dua aspek yang terkait di dalam pembahasan, khususnya untuk mata kuliah untuk semester ini ya, mata kuliah ICT atau TIK ini. Pertama, aspek yang pertama itu adalah teknologi informasi, kemudian yang kedua teknologi komunikasi. Jadi ada dua variabel, ada dua aspek yang saling terkait ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini adalah perpaduan dua disiplin ilmu. Ketika kita bawa ini adalah sebuah disiplin ilmu yang tentunya secara teoritik ya, perpaduan antara dua aspek ini, dan dari secara aplikatif ya, kedua aspek ini juga tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Sebuah informasi yang ingin disampaikan atau sebuah pesan yang ingin disampaikan itu, apalagi kita masuk pada keadaan yang serba teknologi hari ini ya, informasi itu tidak akan mungkin sampai pada tujuan atau sender kita apabila tidak melalui dengan teknologi ini. Karena itu memang keadaan sudah memungkinkan atau sudah mengharuskan kita untuk seperti itu. Beda dengan dulu ketika orang mau menyampaikan pesan kepada
sanak saudara yang misalnya hanya lewat surat atau mungkin pesan lisan dari orang yang datang ke tempatnya. Misalnya ya, saya titip salam kepada saudara saya yang di Jakarta, kebetulan misalnya ada orang yang mau berangkat ke sana. Kalau hari ini tidak perlu dengan cara seperti itu sudah itu cara-cara lama waktu belum ada teknologi. Hari ini teknologi sudah semakin canggih dan fasilitas untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mesti harus lagi kita bertatap muka. Cukup dengan satu klik saja informasi itu sudah sampai. Misalnya ya sekarang sudah berkembang digit atau HP Android, semua sudah ada di situ. Nah, kedua aspek inilah yang kemudian tidak bisa dipisahkan di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, pertanyaannya kemudian apa manfaat atau apa tujuan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk dunia pendidikan atau dalam dunia pembelajaran? Ya, ada beberapa hal yang barangkali sempat saya catat di sini. Pertama, manfaat atau tujuan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa kita gunakan sebagai media surat menyurat. Dulu misalnya ketika saya ingin menyampaikan satu informasi, misalnya saya pernah dulu jadi panitia pemilihan dekan, saya selaku sebagai sekretaris, saya diamanahi untuk menyurati, mengirim pesan kepada semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Waktu itu belum ada model seperti ini, masih langka dan masih kurang menggunakan email. Kalaupun misalnya orang menggunakan email itu masih orang malas membuka email. Karena kenapa? Katanya dianggap ribet. Akhirnya kemudian alternatif waktu itu ya saya menggunakan faximile. Waktu itu ya telepon masih berfungsi dan masih sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada orang-orang yang di luar daripada wilayah kantor kita. Saya mengirim surat lewat faximile kepada semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk mendaftar atau ikut berkompetisi jadi dekan di Fakultas Usuluddin. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, registrasi. Ya, hari ini Anda mau membuat program atau misalnya mahasiswa, ada mahasiswa mau belanja mata kuliah, maka ada mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus, cabai-cabai datang ketemu dengan ketua jurusannya, karena sudah ada aplikasi atau media yang disiapkan oleh Pustipat atau disiapkan oleh kampus. Sarana ini kemudian Anda bisa meregistrasi nomor Anda, kemudian nama Anda, dan kemudian berapa jumlah SKS dan mata kuliah yang Anda ingin program. Cukup masuk di SIAK, lewat Pustipat Anda masuk di SIAK, di situ Anda bisa belanja. Tapi ya tentunya harus meregistrasi nama Anda dulu, bahwa apa kebetulan Anda sebagai mahasiswa Usuluddin umpamanya, apakah betul Anda layak untuk mengikuti mata kuliah ini? Jangan-jangan tidak misalnya, karena kadang-kadang ada mahasiswa yang mendaftar atau belanja mata kuliah tertentu ternyata nilainya tidak mencukupi untuk belanja mata kuliah yang sejumlah dengan jumlah SKS yang dibelanjakan, karena mungkin nilainya tidak mencukupi, atau mungkin ada mata kuliah yang lain sebelumnya yang tidak lulus atau nilainya tidak keluar. Kemudian manfaat yang lain ya pengarsifan. Anda harus tahu di Google itu ada sekarang program namanya Google Drive. Jadi Anda bisa mengamankan atau menyimpan file-file Anda
ya tentunya file-file yang sifatnya yang software ya, file-file yang sudah dimodifikasi dalam bentuk, apakah dalam bentuk JPG ataukah dalam bentuk PDF dan lain-lain sebagainya, itu bisa kita arsipkan di Google Drive. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, di Google Drive itu tidak mungkin kita bisa masuk kalau tidak punya email. Dan harus saya ingatkan kembali, email itu harus selalu diingat, utamanya passwordnya. Karena barang arsip atau file-file yang kita simpan di Google Drive, ketika misalnya kita sudah log out, kemudian mau login kembali, email dan password yang tidak sama kita masukkan, maka Google Drive tidak akan merespon. Inilah fasilitas yang Anda bisa manfaatkan. Jadi Anda kemana-mana tidak perlu lagi bawa laptop mungkin, atau tidak perlu lagi bawa arsip-arsip yang sifatnya seperti ya misalnya ya buku atau foto album dan seterusnya. Jadi cukup dengan HP atau mungkin laptop, ketika misalnya laptopnya memungkinkan untuk diakses di wilayah-wilayah yang jauh misalnya ya, silakan. Cukup dengan laptop atau HP Anda bisa mendownload ulang arsip-arsip itu kapan Anda bisa butuhkan. Kemudian untuk proses pembelajaran, ternyata ICT atau TIK ini juga sangat bermanfaat dan sangat membantu, khususnya kami sebagai tenaga pengajar. Bukan cuma hanya kami sebagai tenaga pengajar, bahkan adik-adik pun sebagai mahasiswa ini sangat membantu. Waktu zaman saya dulu, waktu kuliah S1, model seperti ini belum ada. Jadi ketika presentasi makalah itu kita tampil di hadapan mahasiswa, kemudian bergiliran naik dan bergiliran membaca. Kita baca secara keseluruhan makalah, kalaupun misalnya tidak sempat dibaca keseluruhan, hanya poin-poin inti kemudian dijelaskan. Kalau hari ini ya, dengan kecanggihan atau fasilitas yang ada di teknologi dan informasi ini, Anda cukup membuat slide dan tampilkan di layar, bahkan lewat Zoom kita pun bisa melaksanakan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal mungkin yang menurut saya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi ini membantu kita melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan, apakah itu pekerjaan kantor atau tugas-tugas sebagai mahasiswa lebih praktis. Mencari referensi itu tidak mesti harus lagi ke perpustakaan. Sudah ada namanya perpustakaan digital. Nah, ada beberapa aplikasi digital yang biasanya orang gunakan di dalam dunia pendidikan, yang umumnya kita gunakan khususnya di kalangan mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Ya, misalnya ya Microsoft Office, Excel. Kalau fitur-fitur tambahan misalnya yang senang atau yang mahir mendesain, ada aplikasi desainer yang bisa kita gunakan, misalnya ya Photoshop, Corel Draw dan seterusnya. Nah, fitur-fitur ini atau aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk mengolah data dan mengarsipkan data. Jadi pikiran atau ide-ide yang ada di kepala kita tidak mesti lagi kita harus mencatat dengan pulpen, tapi cukup dengan hanya mengetik saja di digit kita apa-apa yang kita pikirkan dan apa-apa yang perlu kita tuangkan ide-ide kita, ya, kita bisa simpan. Karena di Android itu ya sekarang sudah ada juga fasilitas Office-nya, Excel dan seterusnya. Ini sekarang sangat memudahkan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Anda mampu mengoperasikan aplikasi ini? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, bagaimana ketika Anda tidak mampu mengaplikasikan? Ya, Anda harus belajar.
Seorang mahasiswa itu dituntut ya wajib harus menguasai Microsoft Office. Itu yang paling utama. Kalau Excel ya sekira itu tidak terlalu penting barangkali ya. Bukan berarti bahwa tidak penting bagaimana, tapi terkait dengan tugas-tugas mahasiswa itu lebih banyak menggunakan aplikasi atau program Microsoft Office, karena misalnya membuat makalah, PowerPoint itu harus masuk lewat Microsoft Office. Kemudian yang kedua, aplikasi yang biasa digunakan dalam proses administrasi pendidikan. Di sini ada namanya UHAMKA. Kalau kita di UIAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo kita gunakan ya, ada namanya SIAK. Kalau untuk administrasi perkantoran dan khusus untuk tertib administrasi untuk pegawai dan dosen itu ada namanya SIHARKA. Ada namanya ya banyak macamnya ya. Misalnya untuk mengetahui berapa penghasilan pegawai dan dosen itu ada aplikasi tersendiri yang digunakan untuk bagaimana memasukkan data-data pegawai dan dosen itu berdasarkan nominal atau jumlah penghasilan tiap bulan dan seterusnya. Saya kira untuk sementara materi kita hari ini kita cukupkan saja. Nanti di sesi selanjutnya saya akan sambung dan saya akan menguraikan atau bagaimana manfaat atau bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting dalam aktivitas manusia. Apalagi kita saat ini kita masuk dalam 4.0 kata Pak Jokowi. Jadi semuanya serba digitalisasi. Dan insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan materinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badin lu kamera na. Jangan-jangan mah. Nah, ada di situ. Jalan gitu. Jadi belum masuk. Ini yang itu. Jalan gitu. Kayak itu tuh.